Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari kelas 10 Sen 2 ingin menjelaskan tentang tugas TIK topik perangkat eksternal komputer. Yang pertama, pengertian perangkat eksternal. Eksternal adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat peripheral wireless. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware, yang sudah terpasang dalam casing. Yang kedua, input eksternal atau peripheral. Perangkat peripheral adalah sebuah perangkat tambahan yang digunakan untuk memasukkan input, memproses atau mengeluarkan output dari komputer. Perangkat ini biasanya terhubung ke komputer, akan tetapi bukan merupakan perangkat inti dari komputer. Jadi, apabila perangkat peripheral tidak terhubung dengan komputer, komputer masih bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Peripheral tidak dapat menjalankan fungsinya apabila komputer tersebut tidak dihubungkan ke komputer, dan biasanya perangkat ini berada di dalam dan di luar cache komputer. Peripheral input dapat berupa keyboard, mouse, barcode reader, scanner, dan webcam. Peranti input tidak langsung. Yang pertama, key to tape. Alat ini memungkinkan operator untuk merekamkan data ke media simpanan luar pita magnetik terlebih dahulu sebelum diproses ke CPU. Yang kedua, key to disk, seperti key to card atau key to tape. Key to disk memungkinkan operator untuk merekam data terlebih dahulu ke media simpanan luar. Yang ketiga, key to card adalah salah satu alat data yang paling tua. Data yang dipindahkan ke dalam bentuk media punket card atau kartu plong atau kartu pon. Yang keempat, pita magnetik dan disk magnetik adalah alat untuk merekam data ke media simpan luar pita magnetik terlebih dahulu sebelum diproses oleh CPU. Yang kelima, CPU, Central Process Unit, merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Yang keenam, main memory, yaitu bagian yang menyimpan semua data dan instruksi yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses program. B. Perangkat input langsung seperti yang pertama, keyboard, mouse, joystick, trackball, digitizer, voice recognition, kamera, scanner, mikrofon, touchscreen, point of sale terminal, financial transaction terminal, digitizer, graphics table, light pen, dan yang terakhir OCR reader, dan masih banyak lagi. Yang C. Peranti input berupa gambar. Jenis-jenis peranti masukan yang ada saat ini sangatlah beragam, di antaranya peranti pengetikan, peranti penunjuk berupa pena, dan masih banyak lagi. Yang pertama, A. Keyboard. Keyboard adalah salah satu peranti pengetikan yang dapat mengubah huruf, angka, ataupun kode lain yang menjadi isyarat listrik yang dapat diproses komputer. Tujuannya menggunakan sistem ini adalah untuk memudahkan pengoperasian oleh pemakai yang telah terbiasa dengan mesin ketik. B. Mouse. Mouse adalah peranti penunjuk yang pada saat ini telah banyak dipergunakan secara umum dan digunakan sebagai penunjuk juga yang ditampilkan layar monitor. C. Trackball. Memiliki fungsi yang sama dengan mouse, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Bedanya, jika untuk menggerakkan petunjuk mouse di layar diperlakukan penggeseran mouse. D. Pointing stick. Disebut juga stylus, yaitu alat penunjuk yang berwujud seperti karet penghapus pada pensil yang biasanya terletak pada laptop. E. Touchpad adalah peranti penunjuk yang berupa tempat datar guna menggeser pointer dengan cara menggeserkan tangan di atasnya. F. Touchscreen adalah peranti penunjuk berupa monitor
yang telah dibuat sangat peka sehingga memungkinkan pemakai untuk menunjuk dan menyentuh suatu gambar di layar secara langsung guna mengaktifkan suara perintah. Peranti input suara. Peranti input suara adalah penangkapan masukan suara, biasanya dilakukan melalui mikrofon atau pesawat telepon, namun dalam perkembangannya muncul alat yang disebut Automatic Speech Recognition atau ASR yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat mengenali kata-kata manusia. Jenis-jenis peranti input suara adalah yang pertama mikrofon, yang kedua Automatic Speech Recognition atau ASR, yang ketiga touch tone. Output peripheral. Output peripheral adalah untuk menampilkan hasil olahan komputer dalam bentuk grafis maupun teks secara visual dalam bentuk cetakan. Ataupun output peripheral adalah hardware tambahan yang menjadi sarana pendukung keluaran data dari komputer. Contohnya yang pertama monitor, printer, dan plotter. Storage peripheral. Storage peripheral adalah sebuah media penyimpanan data yang nantinya disimpan di peripheral storage bersifat permanen dan juga bukan data yang bersifat sementara. Jenis peripheral storage yang saat ini ada. Yang pertama external hard drive, yang kedua flash disk, yang ketiga CD-RW dan DVD-RW. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.